Jangan sampai agama dan negara diadu domba oleh kehendak jahat. Saudara dan sahabat, marilah kita mengawali perenungan kita di hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu yang tinggal menyertai kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang pengasih dan penyayang. Engkau sungguh mengasihi kami. Maka kami mohon kepadamu, berilah kami iman yang hidup, dan jadikanlah kami berani menjadi saksi-Mu di hadapan sesama manusia sepanjang hayat kami. Ya Allah, semoga berkat kasih karunia kami hari ini pantas dan layak di hadapan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Demi Kristus Putra-Mu Tuhan kami. Amin. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, maka Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai Aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Saudara dan sahabat, orang-orang Farisi yang berkolaborasi dengan para ahli Taurat adalah penentang utama Yesus. Mereka adalah sekumpulan elit Yahudi yang anti Yesus. Jelas terlihat niat mereka saat melihat popularitas Yesus karena kehendak baiknya, perbuatan-perbuatan yang mengagumkan di mata bangsa Yahudi. Maka strategi-strategi sistematis dibuat hanya untuk menjebak Yesus. Para murid mereka dan beberapa orang Herodian diperalat menjadi agen rahasia untuk menjebak Yesus. "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kami pendapat-Mu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Saudara dan sahabat, sepertinya orang-orang Farisi ini tak mau kalah setelah dibabak belur oleh Yesus di bait Allah. Bait Allah yang mereka kotori dengan pedagang-pedagang memberikan kemudahan-kemudahan bisnis, kini berhasil disucikan oleh Yesus. Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Saudara dan sahabat, pada level keagamaan,
kaum Farisi dan para ahli Taurat itu seakan-akan tidak memiliki muka lagi, dan ini kesempatan baik bagi mereka memasuki lingkungan istana penjajah Romawi. Strategi politik mulai dicanangkan untuk menjebak Yesus di depan orang banyak, memberikan pujian kepada Yesus bahwa Yesus adalah orang jujur, kemudian memberikan pertanyaan jebakan. Bolehkah membayar pajak kepada kaisar? Membayar pajak kepada kaisar seakan-akan mengakui dan tunduk pada sistem kepercayaan Romawi. Padahal hukum Taurat melarang bangsa Israel menyembah berhala kepada dewa-dewa. Jika Yesus mengatakan boleh, maka ia akan kehilangan integritas dan kredibilitasnya di hadapan orang banyak. Jika ia mengatakan tidak boleh, maka ia akan dicap pemberontak. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Ia meminta sekeping dinar atau denarion dari agen rahasia kaum Farisi tadi. Denarion adalah uang koin produksi Romawi. Denarion itu bercitrakan Kaisar Tiberius dengan tulisan, Kaisar Tiberius, keturunan dari Agustus yang ilahi. Di sisi lainnya, terdapat citra Livia yang duduk di atas takhta ilahi dengan tulisan Pontif Maxim, yang menandakan kuasa Tiberius sebagai imam besar Romawi. Saudara dan sahabat, lihatlah, pewartaan disampaikan dari ungkapan Yesus. Gambar dan tulisan siapakah ini? Mereka menjawab, gambar dan tulisan kaisar. Maka Yesus berkata, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Yesus menunjukkan bahwa para pemuka agama Yahudi ternyata menyimpan denarion, mata uang Yahudi. Itu artinya demi kepentingan mereka semata, mereka mengorbankan bangsa Israel, memihak penjajah, tunduk kepada mereka. Dengan demikian, mereka bukan orang benar di hadapan orang banyak. Saudara dan sahabat, perhatikan bahwa Yesus tidak mengatakan bahwa laksanakan kewajiban agamamu dan bayarlah pajak. Yesus justru memberikan catatan kritis kepada kita semua. Yang pertama, koin denarion dan pajak menyadarkan kita bahwa hanya Allah yang disembah dan bukan berhala, apalagi manusia. Dan manusia berhak mendapatkan haknya demi kesejahteraan hidupnya. Penindasan atas nama agama dan kuasa tidak ada artinya. Jangan menyimpan kejahatan di dalam hati. Kedua, Yesus sedang berbicara tentang citra Allah, dan manusia adalah citra Allah itu. Telah sering citra Allah dirusak, perlahan-lahan memudar cahayanya dalam diri manusia oleh karena manusia itu sendiri, bahkan oleh orang-orang beragama. Saudara dan sahabat, siapakah yang mencederai sesama? Orang-orang beragama. Siapakah yang mengutarakan ujaran-ujaran kebencian? Orang-orang beragama. Siapakah yang mengancam sesamanya? Orang-orang beragama itu sendiri. Maka ucapan Yesus menjadi seruan pertobatan kita. Jika kita orang beragama, maka tunduklah kepada Allah dan sabda-sabdanya. Milikilah kehendak baik, sebagaimana Allah selalu menghendaki yang baik. Maka carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka segala yang lain akan ditambahkan kepadamu. Selamat berhari Minggu. Salam kasih bagimu dan bagi dunia. Deo gratias.